ketika hari ini ada orang-orang yang selalu menggaungkan child free ini tidak punya anak, pada dasarnya dia sedang menentang fitrahnya sendiri. Dia sedang menentang nalurinya sendiri. Begitu luar biasanya Islam itu memandang perkara memiliki anak, memiliki keturunan itu harusnya sepantasnya seorang muslim itu tidak boleh gitu punya pandangan child free. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, alhamdulillah kembali hari ini kita dipertemukan, dan kali ini saya tuh pengen sedikit merespon ya terkait dengan salah satu statement dari seorang influencer gitu ya. Influencer yang mana influencer ini itu dikenal sebagai wanita yang paling awet muda gitu ya, paling awet muda dan paling open minded. Nah, siapa lagi, dan teman-teman pasti sudah tahu ya, siapa lagi kalau bukan Mbak Gita Savitri. Jadi dia tuh punya statement bahwasanya bahwasanya tidak punya anak itu bisa bikin awet muda, karena kata dia tidak punya anak itu merupakan anti aging alami gitu. Jadi itu statement dia. Termasuk misalnya ada video singkat itu di TikTok yang saya lihat ketika dia ngomong bahwasanya punya anak itu beban gitu. Nah gitu. Jadi kita akan coba sedikit mengomentari terkait dengan itu, kita merespon, dan mungkin sedikit saya sampaikan bahwasanya saya respon ini bukan berarti saya kritik dia secara personal ya, enggak. Saya enggak kritik dia secara personal, artinya kalau memang dia pengen child free nggak mau punya anak, silakan aja, itu urusan dia. Yang kita komentari ini adalah ketika kita melihat bahwasanya dia ini bukan hanya sekedar menggaungkan child free ini untuk dirinya, enggak. Kita menangkap bahwasanya dia sering gitu ya, atau dia Mbak Gita Savitri ini selalu melakukan campaign atau atau kampanye, dan seolah mengajak yang lain juga untuk child free. Nah, ini yang kemudian kita ingin tolak sebenarnya. Kenapa? Karena bagi saya gini, bagi saya pandangan child free atau pandangan tidak ingin punya anak ini sebetulnya merupakan merupakan pandangan yang berbahaya gitu. Kenapa berbahaya? Karena bayangin aja ya, andaikan semua orang itu di muka bumi ini child free, maka teman-teman akan bisa melihat bahwa sekitar 50 tahun atau 100 tahun yang akan datang, mungkin di dunia ini sudah tidak ada lagi yang namanya manusia. Semua manusia itu sudah pasti punah. Kenapa? Karena sudah semua manusia memilih untuk child free. Atau nggak usahlah semua manusia. Andaikan misalnya ada status di TikTok itu yang menulis begini, andaikan Nabi Adam sama Hawa itu memilih untuk child free, maka apa yang terjadi? Gitu. Maka apa? Maka tentu secara otomatis kita semua pasti sudah tidak ada di muka bumi ini. Kenapa? Ya karena kita semua ini anak-anak cucu Adam. Gitu. Jadi pandangan child free ini adalah pandangan yang berbahaya. Dan teman-teman harus tahu ya, bahwasanya masalah child free ini kalau dibiarkan gitu ya, child free ini, orang-orang yang child free terus mengkampanyekan ide child free ini, maka teman-teman harus tahu bahayanya itu akan mengakibatkan child free ini, pandangan child free ini akan mengakibatkan yang namanya depopulasi, atau akan mengakibatkan yang namanya krisis populasi gitu. Apa itu krisis populasi? Yaitu terjadi penurunan jumlah penduduk gitu. Nah, ini yang biasanya terjadi misalnya di negara-negara besar, atau misalnya kayak di mana, kayak di Korea Selatan, atau misalnya kayak di Jepang. Nah, ini saya kasih contoh misalnya kayak di Jepang. Di Jepang itu mengalami yang namanya depopulasi. Terjadi penurunan jumlah penduduk. Kenapa bisa? Ya karena angka kematian itu ternyata lebih banyak daripada angka kelahiran. Gitu. Sehingga Jepang hari ini tuh mengalami yang namanya penurunan jumlah penduduk. Gitu. Jadi lebih banyak orang mati ketimbang kelahiran. Kenapa nggak banyak yang lahir? Ternyata pertama, anak-anak muda di Jepang itu mereka nggak mau nikah. Gitu. Mereka lebih senang hidup melajang gitu ya. Hidup tidak memiliki anak. Tidak menikah gitu ya. Jadi mereka tuh
menyukai hidup dengan single gitu, sendirian, tidak ingin menikah gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun mereka menikah, nah ternyata mereka nggak mau punya anak gitu. Jadi itu akhirnya Jepang hari ini tuh mengalami yang namanya depopulasi atau mengalami yang namanya penurunan jumlah penduduk. Bahkan kemarin itu kan ada data tuh, ada 9 juta rumah yang terpaksa, rumah kosong ya, ada 9 juta rumah kosong di Jepang itu terpaksa diambil alih oleh pemerintah. Kenapa diambil alih? Karena sudah nggak ada pewarisnya gitu. Jadi sudah kosong rumah itu, sudah nggak ada pewarisnya, orang-orang di situ sudah meninggal dan tidak ada anak-anaknya itu gitu. Jadi ini bayangkan ya, itu bahaya daripada child free ini. Maka sekali lagi saya tekankan bahwa saya nggak ngeritik Mbak Gita Savitri ini secara personal ya. Maksudnya kalau memang dia mau child free silakan aja gitu. Tapi yang kita tolak ini ketika dia selalu seolah mengkampanyekan, mengajak yang lain untuk hidup seperti dirinya atau child free gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang saya pengen catat di pembahasan kali ini terkait dengan child free ya. Jadi pertama itu saya pengen bahas bahwasanya pertama itu adalah pengen punya anak atau ingin punya anak itu sebetulnya itu merupakan fitrah manusia gitu. Jadi sudah ada dalam diri manusia itu ada rasa keinginan, atau kalau kita bahas dalam diri manusia itu ada yang namanya naluri. Nah, naluri ini itu kan kita bahas Pak. Naluri atau goriza itu ada 3. Di dalam Islam itu ada 3, yaitu gorizatu tadayun. Jadi naluri beragama. Jadi orang itu, setiap diri manusia itu punya yang namanya naluri dalam dirinya itu untuk senantiasa beragama atau dia ingin menuhankan sesuatu. Jadi itu naluri. Yang kedua ada yang namanya gorizatu bako atau naluri mempertahankan diri. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita diserang sama musuh, maka kita juga pengen melawan gitu kan. Kita pengen membela diri. Itu namanya naluri. Atau misalnya kita diejek sama orang. Kita diejek sama orang, maka kita juga pengen nonjok orang itu. Nah, itu namanya gorizatu bako. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya gorizatu nau atau goriza atau naluri mempertahankan keturunan atau melestarikan keturunan. Nah, inilah implementasinya ini. Nah, itu bisa misalnya kita seorang laki-laki suka sama perempuan atau seorang perempuan itu suka sama laki-laki. Itu implementasinya, termasuk ingin punya anak gitu. Ingin punya anak itu naluri dari gorizatu nau atau naluri mempertahankan keturunan dalam diri kita. Itu naluri. Jadi akan ada, itu di setiap manusia itu pasti ada. Jadi ini bersifat universal. Semua manusia itu punya naluri ini. Gitu. Jadi itu fitrah. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala itu kan jelas menjelaskan kepada kita dalam Quran surah Al-Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin. Gitu. Jadi kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia itu terhadap apa-apa yang diingini, yaitu misalnya wanita-wanita nisa dan wal banin dan anak-anak gitu. Jadi memang itu sudah naluri kita ketika misalnya kita ingin punya anak, itu naluri, sesuatu yang fitrah. Nah, fitrah dalam artian itu sudah terinstal dalam diri manusia siapapun dia gitu kan. Jadi itu manusia. Makanya ketika hari ini ada orang-orang yang selalu menggaungkan child free ini, tidak punya anak, pada dasarnya dia sedang menentang fitrahnya sendiri. Dia sedang menentang nalurinya sendiri. Karena itu naluri, itu fitrah dia. Makanya Buya Yahya itu ketika ditanya tentang child free ini, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang yang child free ini sebetulnya fitrahnya rusak. Gitu. Karena itu sudah fitrah manusia, secara universal manusia itu punya naluri itu. Gitu ya. Nah, itu yang harus kita tekankan. Makanya kan jadi semua orang itu punya naluri itu. Makanya kemarin itu waktu viral nih si Mbak Gita Savitri ini, itu kan banyak tuh artis-artis yang melakukan kayak menolak gitu ya, sekalipun mungkin dengan sindiran atau gimana, tapi ada rasa untuk menolak itu karena itu tidak sesuai dengan fitrahnya gitu. Jadi bukan orang Islam saja. Saya kayak kemarin tuh ada yang saya lihat itu, ada kayak Mbak Milani Ricardo
gitu ya. Ketika dia ngomong, Mbak Milani itu kan bukan orang Islam gitu kan. Dia tuh ngomong bahwasanya anak itu obat mujarab, obat capek, obat kuat gitu ya. Jadi kalau kita misalnya pulang kerja gitu ya, lelah, kalau kita lihat senyum anak kita tuh, maka magically gitu ya, seolah itu kayak keajaiban, maka rasa capek kita tuh hilang. Gitu. Artinya apa? Itu sesuatu yang alami ya, sesuatu yang fitrah ada dalam diri manusia. Gitu ya. Jadi itu pertama. Jadi ketika orang itu memilih child free, pada saat dia sedang menentang fitrahnya sendiri. Gitu ya. Itu pertama. Nah, yang kedua begini. Kita nih sebagai seorang muslim memandang gitu ya, punya anak gitu ya. Kita tuh tadi kan fitrah. Fitrah itu kan universal sifatnya. Jadi siapapun dia baik dia muslim atau non muslim, maka dia pasti pengen punya anak. Atau ketika dia punya anak, dia mencintai anaknya itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya anak itu adalah sesuatu yang luar biasa yang hadir dalam hidup dia, gitu ya, menemaninya, gitu ya. Jadi sekedar istilah pelipur lara. Nah, kita ini sebagai seorang muslim harus memandang bahwasanya memiliki anak itu lebih dari itu, bukan sekedar sebagai pelipur lara, bukan. Tapi pertama kita harus memahami bahwasanya anak itu merupakan sebuah karunia Allah gitu ya, dan karunia Allah, dan itu merupakan amanah. Nah gitu, jadi itu amanah dari Allah. Ketika Allah itu memberikan anak kepada kita, itu pada dasarnya itu amanah. Amanah apa? Ya tentu harus kita gunakan, kita harus mendidik anak itu supaya sesuai dengan apa yang Allah mau. Gitu. Apa yang Allah mau dari diri kita? Ya tentu sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika misalnya kita punya anak, maka kita harus mendidik anak kita itu agar apa? Agar anak kita itu beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi kita harus mendidik anak kita itu karena kenapa? Karena itu tadi, ini adalah amanah. Anak itu adalah amanah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita untuk kita didik anak itu. Gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, anak ini kita harus memandang bahwasanya anak ini itu merupakan investasi. Nah, gitu ya. Jadi kita sebagai seorang muslim itu menganggap bahwa anak ini adalah investasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Kalau misalnya kita punya anak, ya mungkin kalau investasi dunianya ya, mungkin kalau kita udah tua ada yang ngerawat kita. Ada yang ngerawat kita, atau minimal kalau kita sudah nggak bisa kerja di hari tua, ada anak yang ngasih uang. Atau misalnya ada anak yang kita suruh kasih masuk motor kalau malam gitu. Jadi itu investasi dunia. Nah, akhiratnya, investasi akhirat itu lebih lagi. Anak itu juga investasi akhirat. Kenapa? Karena ketika kita mati, dalam hadis riwayat Muslim itu kan jelas tuh. Jadi Rasulullah SAW itu kemudian bersabda gitu ya. Di dalam hadis riwayat Muslim itu dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Terputus amalnya ketika kita sudah meninggal, kecuali 3 perkara, gitu ya. Ada yang namanya sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir itu doa anak yang soleh. Jadi doa anak yang soleh itu akan terus mengalir kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia, gitu. Itu investasi kita. Jadi ketika kita wafat pun, ketika amalan-amalan kita itu sudah tidak ada gitu ya, tapi ada anak soleh yang mendoakan, itu menjadi amalan kita. Gitu. Sekalipun kita sudah wafat. Dan harus teman-teman tahu bahwa di akhirat nanti itu Allah itu mengangkat derajat. Mengangkat derajat seseorang itu salah satunya karena dia punya anak yang soleh, atau karena anaknya itu mendoakannya, gitu ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mengangkat derajat orang yang hamba yang soleh di surga,
Kemudian hamba yang soleh ini kemudian berkata kepada Allah, heran gitu ya. Wahai Rabb, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku gitu. Maka kata Allah, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu itu diampuni. Gitu. Jadi itu luar biasa ya. Jadi kita sebagai seorang muslim ya harus memandang bahwasanya anak itu adalah investasi, baik itu investasi dunia maupun investasi akhirat kita. Gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus paham, itu yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Tentu kita tuh dengan menyadari bahwasanya begitu luar biasanya Islam itu memandang perkara memiliki anak, memiliki keturunan itu harusnya sepantasnya seorang muslim itu tidak boleh gitu punya pandangan child free. Tidak boleh gitu ya. Kenapa? Karena kita menyadari itu terkait dengan pentingnya anak itu. Gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.